Di masa reses, banyak warga masyarakat yang menanyakan tentang permasalahan sampah. Red hiji we campah hoyong hoyong aya tempat campah dong saya itu batak pisan tapi mah teh wungkul paji atuh nuhun. Puasa ada siapa? Keresan warga RW. Keresan abdi gaduh permasalahan anu memang abot Pak. Tapi secara umum sepele gitu kan. Secara umum itu tinggalnya sepele, tapi Kang Abdi itu apa? Ada permasalahan ini pernah tina perkawis sampah. Ulah jadi bahwa gitunya tina sampah ukur jadi lagu unggul Pak. Nah, anu jantan pertanyaan Abdi, apakah pemerintah menyediakan untuk pengolahan sampah yang pertama Pak? Yang kedua, pelatihan untuk penanggulangan atau pengolahan sampah. Saya kira anu punten rada campur. Anu katingal ku abdi bahwa memang perdana atau saya Pak, termasuk perdesna ge aya. Tapi karena sosialisasi dari pemerintah sendiri itu mansapur jantan slogan. Saya kira untuk edukasi ke masyarakat tak aya. Padahal nunamina sampah itu Kang Abdi sangat meresahkan lebih dari Bang Emo Pak. Bentar, lebih dari Bang Emok Pak, bentar. Meresahkan, karena nuka emot ku abi, sarang anu katingal ku abi. Isuk sore aja nyanakan sampah Pak. Lung deui, walaupun ku abi terus ditegur. Itu seperti itu. Bahwa lamun anu durukeun silakan durukeun. Anu patut dijual silakan dijual. Dikumpulkan. Seperti itu Pak. Ngan anu kapan aku abi memang daya pikir atau pola pikir masyarakat. Nah abdi anu diperyogikan ku abdi bahwa edukasi Pak, pengarahan anak nu kaji tentang sampah, nu kadua pengelolaan tentang sampah itu mung sakitu nu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat sampah. Wah. Pak RW tempat sampah. Nah, kalau menggunakan bantaran sungai pasti ditolak ini oleh BBWS. Nah, sampah ini menjadi masalah besar, masalah lingkungan yang paling besar di negara kita itu adalah masalah sampah. Nah, sampah ini yang pertama memang harus ada rekayasa sosial. Nah, rekayasa sosial itu adalah edukasi masyarakatnya, disadarkan buang sampah ini harus dipilah dari rumah, itu diedukasi. Bapak-bapak osok itu tarayeuna. Sesah diurang mah karena rekayasa sosial ini tentang sampah teh apa kok nama awurkeun gitu terusnya. Nah ini pun juga tentang edukasi rekayasa sosial ini menanamkan ini panjang mungkin puluhan tahun kalau dimulai dari sekarang dari anak didik kita di sekolah mungkin 50 tahun baru terasa. Jadi bapak-bapak urang sadayana ini produk pendidikan tidak benar dulunya sehingga buang sampah itu tidak tepat sampah, tidak dipilah gitu. Untuk disiplin itu susah. Terusnya. Nah, keduanya sampah ini harus masuk kepada komponen biaya hidup buang sampah. Jadi Bapak Ibu belum menyadari masyarakat sekarang bahwa buang sampah itu bagian dari biaya hidup. Biaya hidup teh pokoknya mah ya kebutuhan hidup teh pokoknya mah biasa kieu karung sasi terus nanti gas minyak dicatat ku ibu teh tara ibu-ibu nyantumkeun dina sasi ieu teh biaya buang sampah osok henteu. Jadi eta mah awurkeun mereka solokan gitu. Jadi tidak menyadari. Hah? Beres teh? Osok aya biaya buang sampah teu? Hah? Ada iuran. Memang sampah ini, pengolahan sampah ini pasti akan selalu bertentangan. Dibakar, ini akan menimbulkan polusi. Nah, dipilah, diureng, di mana? Di daur ulang yang bisa didaur ulangnya bisa, tetapi urusan komposnya nggak bisa, betul kan? Nah, ini terus edukasi tentang sampah nggak bisa. Salah satunya memang sampah ini kita sudah merencanakan di
tempat pembuangan akhir di Legok Nangka. Sekarang dibuangnya ke Sarimukti, tapi udah mah gunung di sana tuh. Jadi sampah itu harus diolah. Dari olahan itu menjadi briket atau jadi listrik, gitu ya. Dan residunya sangat sedikit sekali. Kalau seperti sekarang terus-menerus, mungkin 100 tahun yang akan datang, Jawa Barat ini bisa menjadi lautan sampah. Buang sampah itu tutup, pindah deui ka dieu, buang di sampah tutup, pindah deui ka dieu. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak akan menyelesaikan. Yang menjadi kendala kita sekarang saya perhatikan itu karena ada pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Ini terus belum sinkron, Pak. Berkaitan dengan biayanya. Biaya tipping-nya. Karena saya juga tinggal di Manggahan. Di RW saya. Di RW saya di Manggahan dekat SD Pitro Insani. Di sana masyarakat saya itu masyarakat penduduknya di rel, Pak. Rumahnya di rel. Jadi kampungan kumuh. Tetapi Pak RW di sana, RW saya ini, pengurus di sana itu inisiatif bahwa sampah ini dikumpulkan setiap seminggu sekali. Jadi tidak ada tempat pembuangan sementara di saya. Tidak ada di RW saya. Mungkin di Manggahan hanya di RW saya. Ini perlu dicontoh saja ya. Dan bukan masyarakat elit di saya itu, bukan masyarakat elit. Jadi masyarakat elit. Jadi setiap minggu satu RW saya itu 1 truk sampah yang dibuang. 1 truk. Tetapi hari Sabtu pagi diangkut di pinggir rumah saya. Jadi rumah saya bau sekali sampah itu di hari Sabtu. Di hari Sabtu bau sekali dengan sampah itu. Nah, tetapi truknya sudah ada di sana. Truknya sudah ada. Jadi 600.000 saya tanya, berapa Pak RW ini buang sampah? 600.000 per minggu. Dibuang ke Sarimukti. Nah, di sana dipilah. Jadi begitu turun diberusutkan karena di rumahnya belum dipilah karena masyarakatnya mah rese eta kita dipilah-pilah gitu tadi. Akhirnya oleh petugas anak-anak Karang Taruna ini diangkut pakai roda, gubru, dipilah di sana langsung di karungan anu plastik-plastik itu alungkeun kana mobil, di mobil oge dipilah lagi oleh petugas di mobil itu di karungan bisa dijualnya. 1 minggu itu 1 truk. Bisa dibayangkan oleh saya kalau 5.000 RW, taruhlah 70%-nya atau 3.000 RW saja yang perkotaan itu 3.000 truk setiap minggu. Tetapi nggak sampai sebegitu kekuatan truk kita. Jadi kemana dibuangnya? Nah, jadi sampah itu Pak. Solusinya sampah itu harus masuk kepada komponen biaya. Jadi berapa? Hitung saja 1 minggu 1 truk 600.000 buangnya, ditambah petugasnya dapat 50 ribuan, ada 10 orang 500.000. Nah, berapa? 600.000 ya 1.100.000. Seminggu mengeluarkan uang segitu untuk membuang ke tempat pembuangan akhir. Ya satu-satunya gitu. Nah, sementara masyarakat gak mau mengeluarkan sampah ini sebagai biaya hidup, akhirnya dikeresekan langsung dialurkan di siap. Nah itu ya untuk sampah. Nah pasti ini akan terlalu gedruk terus Pak berkaitan dengan berkaitan dengan sampah. Yang paling efektif nanti begini jalurnya. Dari rumah tangga pengumpul pemilah ini memang harus mengeluarkan biaya. Biayanya masuk diangkut kalau sudah ada TPA Legok Nangka ini ke tempat penampungan sampah sementara sebagai transit. Karena untuk naik ke sana itu harus mobil yang besar, yang khusus. Jadi di sini dipres, masuk ke mobil yang besar, baru diangkut ke Legok Nangka. Seperti itu sampah. Jadi dari rumah tangga langsung. Jadi langsung dari sini kumpulkan di mana truknya sudah ada, langsung angkut ke tempat penampungan. Bukan penampungan akhir, nggak mungkin karena truk kecil nggak mungkin rencananya itu. Jadi ini apa? Sebagai transit, tempat transit. Di sana dipres, masuk ke truk besar, tertutup, baru bawa ke tempat pembuangan akhir. Seperti itu penyelesaiannya. Jadi kalau yang membakar itu menimbulkan masalah baru. Terus satu-satunya itu.
Itu jadi itu yang dianjurkan karena dengan pembakaran ini akan menimbulkan polusi. Ke tempat pembuangan akhir supaya tidak terlalu banyak yang dibuang, maka sampah itu dikelola dari rumah tangga. Ibu, bapak sudah harus membiasakan diri, itunya kebiasaan diri di rumah tangga urang sadayana, wartosan tetangga ku urang tongatosan Pak Bupati moal kaburu, tongatosan Kepala Dinas moal ngawujud ku urang ngedukan dase, sadaya anu hadir di dieu mengedukasi. Mengedukasi teh ngalatih ngadisi ka wartosan. Karena uang kelar di urang mah bedegong. Leres teh nya? Masalahna eta bangsa urang teh disiplin atau kurang disiplin. Kuduna mah umat Islam teh urang para ustaz, kiai, para penceramah itu menjelaskan terus. Kudus nama umat Islam teh bersih, rapi, sehat, lingkungan bersih. Itu kan ajaran Islamnya. Tapi aneh nate masjid upami ka masjid halotor. Nya, itunya di bumi babalata. Sampah buru-buru di mana tah umat Islam urang mah kada bersih. Sampah teh dipilah mana organik, mana non organik. Kali dia mah gampil surabi mah penyelesaian sampah di dia mah Pak, teu kedah ngalibatkeun bupati. Urang teh tiasa. Nya, asal tadi disiplin mana nu organik, mana non organik. Nu organikna janten kompos. Diane pupuk, melak bawang, melak seledri, melak engkol, melak tomat, melak terong. Jadi dia mah gampil. Anu non organik nah dikempelkeun, di karungan, di kilo, di ical. Saleres nama di dia mah teu kedah dibuang ka tempat pembuangan akhir kecuali naon? Pampers. Anu kitu mah eta mah di karungan, dikempelkeun, dibuang angge mobil ke tempat pembuangan akhir. Di itu dikelola sampahna di ditu. Jadi nu kitu mah entong disimpen ku ibu bapak disimpen di dieu, da eta mah moal tiasa didaur ulang. Moal tiasa dikomposkeun tanu kitu dibuang ke pembuangan akhir melalui teknologi. Nah eta diolah menjadi listrik di dituna briket jadi residu. Jadi sakedik eta na teh. Upami sapertos ieu urang engke Jawa Barat, Kabupaten Bandung tiasa jadi lautan sampah. Leres teu? Nah ini kesadaran, edukasi. Memang edukasi gak bisa bupati ngedukasi terus sampah da bedego. Jadi urang sadayana kada sadar, urang semua jadi pelopor. Misalnya gitu. Hampir salah di dia mah. Karena nu paling sulit upami di kota itu menyelesaikan yang organik. Dikamanakeun ieu teh? Terus saya numpuk di karungan, aya nu meser Pak, dan itu aya nu tarani atuh di kota mah. Pami di dieu mah gampilnya. Tinggal dipiceun Pak eta ka sawah jadi pupuk. Ka kebon jadi pupuk. Tinggal gitu. Artos teh. Ya beres itu kan urusan sampah mah. Nah, Pak, betul. Untuk edukasi bahwa abdi pribadi selalu edukasi karena benar ketinggalan abdi mandek kadang-kadang bersihin. Walaupun kami seperti itu hari-hari itu. Nah, jadi hayangna sieun masyarakat. Coba apakah ada denda? Abdi tidak masalah, Pak. Kalau misalkan buat sampah sembarangan pakai denda, abdi tidak masalah. Buang sampah sembarangan, denda lah pokoknya. Nah, ini kejadian di Jogja. Nah, di Jogja teh kunaon ku abdi teh di kampung-kampung teh bersih. Di Jogja Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Kuna di desa ieu Pak, saya tanya itu kenapa bersih? Nah, jadi ada hukum sosial di sana. Siapa yang buang sampah, maka itu ditangkap. Jadi ada satpam di desa teh. Non itu petugas non polisi desa itu pengawas lingkungan itu ditugaskan spesial lingas. Tapi caranya teh kieu kan ya. Contoh ya pami bade dicontoh di desa Nengkelang. Bentuk setiap RW pamanya pengawas sampah. Maka setiap yang buang sampah itu didenda 500.000. Ditangkap untuk teh. Nah, dendanya itu diserahkan ke desa 250.000, diserahkan kepada yang nangkap itu, kelompok yang nangkap itu 250.000. Jadi semangat itu, pokoknya anu buang sampah diincar. Begitu buang sampah, Pak, itu aturan desa. Desa yang membuat aturan. Perdes, peraturan desa di Jogja ini mah. Di Jogja kenapa bersih, Pak? Tapi taruh habis dibanding, kenapa Jogja ini bersih sekali?
Jadi dibikin kesadaran masyarakat di desa itu, peraturan desa disepakati semua dimusyawarahkan. Siapa yang buang sampah sembarangan maka ditangkap oleh petugas itu yang sudah disepakati semuanya, dimusyawarahkan semua RT. Nah kalau ditangkap itu denda yang buang sampah itu 500.000, yang 250-nya itu diserahkan ke pemerintah desa, dan yang 250.000-nya itu diserahkan kepada yang menangkapnya. Jika nanti kita kasih, alhamdulillah beres kan, begitu terjadi bersih di Jogja tuh. Eta mah supaya sieun Kang Dasepnya. Nah, komo lamun hayang sieun deui, Kang Dasep bari nuntun macan sauk sia gitu. Jadi bikin aturan untuk buang sampah tapi tong jauh-jauh teuing perda. Moal nerap abdi mah yakin eta perda teh moal bisa diimplementasikeun hese. Saha sok anu ngawasina Satpol PP. Satpol PP na aya sabaraha hiji, aya dek kukulingan di dieu. Moal mungkin coba di desa seperti Jogja, Bu. Jogja mah nya itu sadesa. Di desa itu membuat aturan itu. Sehingga bersih gitu, tidak ada yang buang sampah. Siunun, soal eta geus ngincer we ulah cukup teh sia mana-mana. Menang mangsa ya. Wah, giring ka balai desa. Dihakimi, diadili 500.000, kadieun 250.000 ka nangka. Nah, panu nu nangkapna nu ngawasana ge semangat ngincer terus karena 250.000 eta. Nah, maka di sana ada satu sungai itunya membuang sampah teh kadinya di daerah Jogja itu aya nama jadi daerah kuliner. Abdi dongkap ke daerah Jogja di situ di kampung pembuangan sampah. Tetapi ada masyarakat yang peduli, di sana ada orang yang peduli tadi, maka itu dikelola sampah itu jadi tempat kuliner. Tidak kurang dari 3.000 setiap minggu orang datang kuliner ke tempat sampah itu karena udah bersih di pinggir sungai. Seperti itu. Karena memang kesungguhannya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi akan bersih sampah ini pada Dasep entong andalkeun bupati maka uber tapi kudu ku urang sadayana. Bakal